Tapi ada juga orang yang dia dipengaruhi oleh makanannya. So you are what you eat. Ada juga orang yang gara-gara makan ini dia malah terbawa oleh nafsu-nafsu hewani. Bisa juga. Iya. Bisa. Nah, manusia itu sebenarnya jembatan, Kang Abu. Jembatan spiritualitas bagi makhluk-makhluk di bawahnya. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama guru kita Bapak Wayan Mustika. Ya. Pak Wayan, kita mau bahas tentang makan-makan nih sekarang, Pak Wayan. Iya. Nutrisi gitu kan. Kan nutrisi spiritualnya, udahlah ya, kita udah banyak dapat dari Pak Wayan. Cuman kan juga Pak Wayan sebagai dokter yang tahu dan paham tentang kesehatan, kita bicara tentang nutrisi tubuh gitu. Nah, sekarang tuh ada satu berita atau trending gitu tentang raw food gitu, Pak Wayan, bahwa makanan yang lebih mungkin alamiah kali yang pengolahannya tidak terlalu banyak gitu ya, atau mungkin ya lebih fresh lah dalam tanda petik gitu Pak Wayan. Itu lebih bagus buat kesehatan, itu satu. Dan mungkin kita agak dalemin lagi karena kan Pak Wayan juga sudut pandangnya, perspektifnya adalah spiritual. Ada nggak sih kaitan antara makanan dengan spiritualitas kita gitu? Iya. Silakan. Kalau kita makan makanan segar, mungkin kita akan lebih segar ya. Atau kalau kita makan makanan olahan, maka kita diolah oleh makanan. Contoh nih, kalau kita beli makan olahan, di sana kan diolah dengan berbagai bumbu segala macam. Nanti lama-lama kita diolah loh. Ini kayaknya nggak enak sih makanan ini. Kita diolah oleh enak dan tidak enaknya. Yes. Lalu restoran ini walaupun mahal tapi enak, kita diolah oleh enaknya. Tapi kalau raw food itu kan benar-benar nggak ada rasa olahan lain. Kita akan belajar menerima makanan itu apa adanya. Jadi ya udah, pisangnya begini, jangan dipaksain pisang jadi ini pisang rasa coklat gitu, nggak bisa gitu. Nah, Pak Wayan jadi ingat kalau di prasmanan undangan ya, kan ada stigma bahwa kamu memilih makanan enak atau sehat, gitu ya. Jangan-jangan mengutamakan enaknya tapi belum tentu sehat gitu ya. Oke. Ada makanan yang enak tapi tidak sehat tubuhnya. Tapi ada makanan yang enak, pikirannya yang sehat karena seneng. Nah, tubuhnya nggak seneng tapi pikirannya yang seneng. Gitu. Betul. Nah, sekarang tergantung kita mau makan tuh demi pikiran apa demi tubuh. Jadi kalau pakai bahasa lapar tuh kan ada dua, Pak Wayan. Lapar psikologis, lapar biologis gitu. Jangan-jangan ini memuaskan psikologis, tapi nutrisi tubuhnya nggak balance gitu ya. Karena letak yang menyebut enak itu kan mulut kita. Yes. Ya buktinya kita ngomong, oh ini enak, itu kan mulut yang bicara. Iya. Karena mulut yang bicara mengatakan enak, maka enak pun hanya ada di mulut. Begitu lewat kerongkongan di sini, itu nggak ada rasa lagi. Nggak peduli dia. Ini mau yang harga berapa, yang enak apa enggak, udah dicampur aja dia di dalam gitu. Tugasnya adalah sama-sama diberikan asam klorida, asam ACL, asam klorida. Nah, artinya apa? Mau makanan restoran apapun, mau raw food, mau apapun, diolahnya sama. Ya, kembali kepada nutrisinya. Tapi kita tahu bahwa kalau raw food yang dulu ya, raw food yang dulu itu kan benar-benar nggak ada pestisidanya, benar-benar alami. Kalau sekarang kan susah. Dulu saya kalau SD itu pulang sekolah itu biasa melewati tegalan orang. Di sana itu ada kacang panjang tumbuh. Kita ambil, kita makan. Kita makan buah gitu. Nah, sekarang kan buahnya banyak yang diberi warna. Kan ada, Kang Bu pernah lihat nggak orang nyuntiin zat pewarna pada semangka? Iya. Atau melapisi buah apel dengan lilin atau apa ya, gitu. Supaya kelihatan looks-nya tetap segar, kayak ini glowing. Iya. Dan kita makan itu. Kelihatannya fresh, nggak diolah, tetapi kan diolah secara kimiawi dalam pengemasan gitu. Nah, jadi yang sebenarnya disebut fresh itu, yang raw itu yang mana sih sebenarnya? Yang alami itu yang kayak apa sih? Nah, makanya banyak kemudian orang yang menanam khusus tanaman-tanaman yang tidak dipestisida dan sebagainya. Tapi ribet juga itu. Ribet juga. Artinya makanannya sehat, pikirannya nggak sehat. Marah-marah gitu misalnya. Jadi seperti itu Kang Abu. Tapi gini, dalam ajaran spiritual ada makanan yang disebut makanan tamasika. Tamasika itu makanan yang membuat kita jadi pemalas. Tamas tuh malas ya? Malas. Kemudian rajasika membuat kita bersemangat, berambisi. Ya kayak kopi, kayak sesuatu yang pedas itu kan jadi berkeringat kita gitu. Terus ada makanan yang disebut satwika.
mungkin raw food yang itu disebut juga makanan satwika. Tidak banyak tidak banyak bumbu-bumbu tambahan gitu yang membuat rasa. Karena ketika kita makan makanan yang mengandung rasa, kita tidak menikmati makanannya tapi menikmati rasanya. Besok ketika rasa itu hilang, makanannya kita anggap jelek. Komplain. Iya. Ya, komplain ini kok makanannya nggak enak gitu. Padahal yang dimasak sama. Iya. Ini ikannya kok jelek, jadi ikannya yang jelek. Padahal yang dibilang jelek itu bumbunya, gitu. Karena dia sudah diolah oleh bumbunya. Pikirannya diolah oleh bumbu yang membuatnya enak. Dia nggak peduli lagi dengan daging atau ikannya itu. Dia peduli dengan bumbunya. Gitu. Sama aja kalau kita mau beli makan, ini sambalnya enak, beli di sana aja. Kita makan sambal apa makan nasi? Iya. Paradoks memang ya Pak. Iya. Ini menarik banget. Iya. Oke, nah sekarang berarti kaitannya gini Pak Wayan. Kita tahu kalau misalnya spiritual itu sangat erat kaitannya dengan hening dan meditasi Pak Wayan. Ya. Nah, hening itu kan mengurangi pendengaran, mengurangi penglihatan, dan mengurangi rasa salah satunya. Betul nggak Pak Wayan? Betul, panca indera. Panca indera kan? Di mana taste ini juga bagian dari. Iya. Nah, mungkin boleh dielaborasi Pak Wayan antara menjaga makan dan spiritualitas gitu. Betul, karena telinga kita kalau nggak dimatikan, dia memberi rasa kepada kata-kata. Keren. Memberi rasa pada kata-kata ya. Nice. Mata kita juga bisa memberi rasa pada apa yang dia lihat. Nah, mulut kita memberi rasa pada apa yang dikecapnya. Tapi perkara mulut bisa mengecap tapi hidungnya pilek, nggak terasa itu. Jadi kolaborasi di antara hidung dengan ini. Hidung kita juga memberi nilai kepada ini bau busuk, ini bau enggak. Iya. Padahal bau busuk itu nggak disukai oleh orangnya. Tetapi bau busuk itu penting. Bagi siapa? Bagi yang bertugas mengurai. Kalau baunya harum, si pengurai, si lalat nggak datang itu. Jadi busuk tuh sinyal lalat datang gitu. Supaya yang datang bukan kupu-kupu. Coba bayangin kalau bangkai baunya harum, kupu-kupu datang, lalat datang. Jadi mereka rebutan. Kasihan juga gitu. Nah, jadi udah diatur sama alam. Nah, kupu-kupu kamu nikmati yang harum-harum, yang nektar, yang ini gitu. Coba bayangin kalau semua suka yang harum, lalat suka yang harum, semuanya suka harum-harum, berbahaya juga. Sudah diatur sih kayak gitu. Wah keren Pak Wayan. Nice, benar. Oke. Nah berkaitan sama makanan dan spiritualitas kita nih Pak Wayan. Apa sih yang kita sebaiknya lakukan dalam konteks makanan ini untuk menunjang kesadaran spiritualitas? Gini Kang Abu. Ada makanan yang mempengaruhi spiritualitas kita, kesadaran kita. Ada kesadaran kita yang mempengaruhi makanan itu. Contoh nih misal begini. Ada dalam ilmu Bhairava, ilmu ajaran Bhairava. Dulu ada pendeta itu yang makan, konon nih katanya, makan serpihan-serpihan daging pembakaran mayat manusia. Bhairava itu ilmu spiritual Nusantara. Nusantara ya. Oke, lanjut. Apa yang dilakukan? Sisa-sisa daging yang dibakar dari mayat manusia itu kan masih mengandung kecerdasan yang terjebak di alam materi itu. Itu digoreng, dimasak lagi, dimakan sama dia oleh orang suci itu untuk apa? Untuk menyucikan energi dan kecerdasan yang ada pada daging itu, sisa daging itu. Jadi bukan daging itu yang mempengaruhi dia, tapi dia yang mempengaruhi daging itu. Sama dengan Kang Abu misalnya. Sekarang Kang Abu adalah sumber cahaya gitu misalnya, sumber kecerdasan. Jadi daging-daging yang Kang Abu makan, ototnya, dagingnya yang dulunya mengandung kecerdasan hewani karena pengalaman hidupnya bersama tubuh hewan, Kang Abu makan, kecerdasannya bisa berubah. Kalau materi dagingnya kan udah keluar lah. Pasti keluar besoknya, energinya terpakai, proteinnya terpakai, kecerdasannya yang diam di dalam atom-atom material di dalam sebagai protein, itu bisa dipengaruhi oleh kecerdasannya Kang Abu. Gelapnya menjadi terang oleh Kang Abu. Tapi ada juga orang yang dia dipengaruhi oleh makanannya. So you are what you eat. Seperti itu Kang Abu. Ada juga orang yang gara-gara makan ini dia malah terbawa oleh nafsu-nafsu hewani. Bisa juga. Iya. Bisa. Nah, manusia itu sebenarnya jembatan Kang Abu. Jembatan spiritualitas bagi makhluk-makhluk di bawahnya. Kalau dia mampu sebenarnya begitu. Jadi menjadi jembatan yang di bawah itu melalui untuk menjadi Makanya kita manusia yang mulia tadi, panjang umur dan mulia tadi adalah manusia yang harus menjadikan dirinya mesin cuci. Semua benda yang masuk ke dalam dirinya dicuci, dimurnikan. Karena dia mampu memurnikan dirinya sendiri. Lah pertanyaannya banyak manusia tidak mampu memurnikan dirinya. Barang lain masuk,
dia menjadi hancur oleh barang yang masuk. Oke. Wah, keren sih Pak Wayan. Mantap Pak Wayan, terima kasih. Ini insight yang dahsyat gitu ya, bukan hanya kita memberikan nutrisi pikiran berupa knowledge gitu ya, atau jiwa kita berupa kesadaran, tetapi juga tubuh juga ternyata penting untuk kita rawat ya, dengan memberikan nutrisi yang tepat gitu. Oke, semoga apa yang kita diskusikan juga menambah wawasan, dan yang paling terpenting adalah bukan hanya wawasan tetapi merubah pola hidup, karena perubahan apapun itu tidak dari pengetahuannya tapi bagaimana kita melakukan perubahan. Terima kasih.